Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Berbeda dengan perkembangbiakan generatif. Kalau generatif adalah perkembangbiakan secara kawin, sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu vegetatif alami dan yang kedua yaitu vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami dan buatan ini ada beberapa tumbuhan yang bisa kita kelompokkan. Yang pertama yaitu ada 8 kelompok vegetatif alami, yaitu tunas, spora, tunas adventif, stolon atau geragi, rizoma atau rimpang, umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Sedangkan kelompok vegetatif buatan yaitu mencangkok, merunduk, menempel, stek, menyambung, dan kultur jaringan. Kelompok yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan ini berarti tumbuh dari tumbuhan tersebut secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Yang pertama yaitu tunas. Tunas adalah tumbuhan yang dikatakan berkembangbiak apabila tunas dari tumbuhan induk itu tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya yaitu pisang, bambu, dan lain-lain. Nah, ini adalah gambar dari bambu. Tunas bambu yang baru tumbuh menjadi tumbuhan baru atau individu baru. Selanjutnya yang kedua yaitu tunas adventif. Tunas adventif adalah metode perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan menggunakan tunas yang timbul tidak di bagian sebagaimana mestinya. Misalnya di ujung daun. Contohnya adalah pada tanaman cocor bebek. Yang ketiga yaitu stolon atau geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya adalah semanggi atau stroberi. Selanjutnya yaitu rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang merupakan sebuah batang yang berbentuk seperti akar tetapi memiliki bentuk berbuku-buku dan setiap bukunya memiliki mata tunas. Contohnya adalah jahe, kunyit, dan lengkuas atau laos. Selanjutnya umbi batang. Umbi batang ini adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, di mana bagian ujungnya akan menggelembung seperti umbi. Bagian batang yang menggelembung itu karena berisikan cadangan makanan yang berbentuk tepung. Contohnya adalah kentang, talas. Nah, ini gambarnya ya. Selanjutnya yaitu umbi lapis. Umbi lapis memiliki struktur berlapis-lapis dan tunas di bagian tengahnya. Contohnya yaitu bawang merah, bawang bombay, dan lain-lain. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar dalam bahasa Latin adalah tuber rhizogenum, yaitu umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Umbi akar tidak dapat dijadikan bahan perbanyakan jika tidak mempunyai titik tumbuh untuk tunas. Titik tumbuh yang dimaksud adalah tempat tumbuhnya akar di bagian bawah dari
Umbi akar adalah akar yang menggembung karena menyimpan makanan, terbentuk karena ada modifikasi akar. Umbi akar tidak dapat dijadikan bahan perbanyakan jika tidak mempunyai titik tumbuh untuk tunas. Titik tumbuh untuk tunas ini adalah tempat di mana tunas itu tumbuh pada umbi tersebut. Contohnya yaitu singkong, wortel, ubi jalar, dan lain-lain. Yang terakhir spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Contohnya yaitu tumbuhan paku, lumut, dan lain-lain ya. Spora ini biasanya hanya bisa dilihat hanya menggunakan alat yaitu mikroskop. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata tanpa bantuan dari alat ya. Ini gambar dari spora. Selanjutnya, agar lebih memahami materi, simaklah tayangan berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Umbi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akar tinggal dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragi atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan pegagan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami.